Baik, dikatakan di sana dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan begini. Hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita memang perlu berdoa, saudara ya, untuk bangsa dan negara kita, ya, supaya kita memiliki juga, ya, orang-orang yang duduk di yudikatif adalah orang-orang yang memang benar-benar eh, adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar mau menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa kita. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya ya bangsa kita atau orang-orang yang duduk di yudikatif di tengah-tengah bangsa kita, saudara, itu adalah orang-orang yang curang, saudara. Apa yang terjadi? Ya, sama seperti kita tahu, ya, kasus Mirna belakangan kembali marak. Ya, saya memang tidak terlalu mengikuti perkembangannya, saudara. Ya, ketika Netflix yang mewawancarai Mirna dengan kasus yang dia hadapi, saudara, dan itu mulai rame, ya, mengatakan bahwa ternyata eh, Jessica itu, saudaraku, tidak bersalah, ya. Nah, saudara, betapa menyakitkan, betapa tidak adilnya kehidupan, saudara, ya. Dan apa yang terjadi kalaulah benar-benar Jessica itu tidak bersalah, tapi karena uang sogok, saudara. Saya tidak berkata pasti, tetapi itu yang sedang berkembang, saudaraku. Ya, Ini contohnya. halo, tolong di mute itu. Nah, saudara, saudara bisa bayangkan nggak apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau beginilah yang terjadi, ya, di tengah-tengah bangsa kita, betapa menyakitkan, betapa tidak adilnya kehidupan, betapa menyakitkan, saudara. Ya, orang-orang yang mengalami ketidakadilan di dalam kasus-kasus yang terjadi, ya, dan betapa menakutkan bagi kita, saudara, ya, kalau sampai yang salah itu, ya, dibenarkan, yang benar itu disalahkan, saudara, ya. Itu sebabnya kita perlu berdoa, ya, untuk bangsa dan negara kita, ya. Ada memang satu yang mencolok, saudara, kalau saya lihat di tengah-tengah kehidupan beragama khususnya, saudara. Nah, orang-orang Muslim itu biasanya sangat tertarik dan sangat berminat langsung di dalam politik praktis. Ya, mereka biasanya punya apa namanya, punya kelompok-kelompok yang benar-benar mau terlibat di dalam politik praktis, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sayangnya kita orang-orang percaya, saudara, itu kurang, saudara. Kita kurang mau terlibat di dalam politik praktis. Memang gereja, saudaraku, tidak berpolitik praktis, tetapi pribadi-pribadi di dalam gereja, ya, di luar gereja, saudara, ya, kita sebenarnya bisa ada kumpulan-kumpulan orang yang memikirkan nasib bangsa dan negara ini, saudaraku, karena memang diperlukan orang-orang yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan itu yang duduk di dalam pemerintahan, saudara. Karena kita perlukan mereka, saudara, untuk mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang mewakili Tuhan, ya, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, supaya jangan muncul, ya, pemimpin yang lalim, ya, pemimpin yang eh, tidak adil, pemimpin yang curang, saudaraku. Seperti apa yang kitab Amsal ini katakan, hakim yang curang atau orang fasik. Saudara bisa bayangkan kalau orang fasik, yaitu dalam konteks ini adalah hakim yang curang, ya, begitu banyak ada di tengah-tengah bangsa ini,
Wow, saudaraku, itu adalah satu satu masalah besar bagi bangsa kita. Nah, namun ya, saudaraku, hal yang lain yang bisa kita kerjakan adalah kita berdoa ya untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk pemerintahan kita, apalagi untuk ke depan, saudara. Ya, dalam Pilpres ini saya tidak berkampanye ya. Saya tidak berkata dengan terang benderang siapa yang saudara pilih. Ya, tetapi saya mau mengatakan, mari kita melihat ya rekam jejaknya orang-orang yang maju ke pemilihan presiden ke depan, saudara. Saudara, itu penting, saudaraku. Kenapa? Firman Tuhan berkata, ya berdoalah untuk apa namanya bangsa di mana aku telah menempatkan engkau, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, betapa bersyukurnya sebuah bangsa jikalau orang-orang pemerintahannya, apakah itu legislatif, yudikatif, eksekutif, saudaraku, ya, itu benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Betapa berbahagianya sebuah bangsa. Nah, bagian kita adalah sebagai orang percaya, kita berdoa. Jangan sampai kita nggak peduli, saudara. Ya, kita benar-benar perlu berdoa, saudara. Ya, nah, saudaraku, orang fasik, ya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat tadi dikatakan orang fasik itu siapa? Orang fasik itu adalah orang yang giat memburu orang-orang yang tertindas. Ya, itulah orang fasik. Orang-orang yang memuji-muji keinginan hatinya, mengutukinya dan menistakan Tuhan. Itu orang fasik. Orang fasik itu apa? Merasa Allah itu tidak ada sehingga enggan menuntut apapun ya kepadanya, saudara. Nah, jadi saudara, ini yang kita perlu doakan ya, supaya orang-orang yang memerintah di tengah-tengah bangsa kita adalah orang-orang yang adil, saudara. Adil itu apa, saudaraku? Ya, sama berat atau adil itu tidak berat sebelah, tidak memihak, ya, tetapi berpihak kepada yang benar, berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, saudaraku, ini yang kita perlu ya terjadi di tengah-tengah bangsa kita, saudaraku. Nah, kenapa, saudara? Karena hanya dengan keadilanlah ya, saudaraku, sebuah bangsa akan menjadi baik, dengan keadilanlah bangsa akan menjadi makmur. Nah, saudaraku yang kasih, ya, di dalam Alkitab Tuhan memperingatkan kepada orang Israel, ya. Dia berkata begini, saudara, ya. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 7 dikatakan begini, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayat 8, Keluaran 23 ayat 8. Suap, janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saudaraku, pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Tuhan memberikan bagaimana mereka boleh mengatur kehidupan sebuah bangsa. Karena kita tahu, saudaraku, sekalipun Allah langsung memerintah dengan tiang awan, dengan tiang api, Allah memerintah lewat Musa, tetap saja, saudaraku, dalam bangsa Israel itu ada hal-hal yang jahat. Karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ada saja yang melakukan kejahatan, saudaraku. Kita tahu bagaimana di padang gurun, bahkan bangsa Israel itu memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan peraturan-peraturan supaya menjaga kehidupan, kelangsungan hidup bangsa ini. Ya, saudara, dikatakan suap janganlah kau terima. Ya, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Nah, dalam Ulangan 16 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, sebab dan janganlah menerima suap, sebab suap
membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang kuberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sejak awal, saudara, ya, mengapa sih ada ketidakadilan di dunia ini? Ya, itu sudah jelas. Ketidakadilan ada di dunia ini karena apa? Karena manusia udah jatuh ke dalam dosa. Itulah awalnya ketidakadilan masuk ke tengah-tengah dunia ini, saudara. Tetapi sesungguhnya Allah itu adalah, dia disebut sebagai Allah yang adil, saudara. Ya, itulah sebabnya dia sangat membenci ketidakadilan. Dan pada satu kali waktu, Allah yang adil ya akan memerintah dan menghapus ketidakadilan di tengah-tengah bumi ini. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 62 ayat 12, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas orang menurut perbuatannya. Ya, Ayub 34 ayat 11 dikatakan, malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Nah, saudaraku, betapa bayangkan kalau itu terjadi, saudaraku. Karena Tuhan nggak bisa disuap, Tuhan nggak bisa disogok, saudaraku. Bayangkan kalau ada keadilan di tengah-tengah sebuah bangsa, di tengah-tengah kehidupan manusia, kejahatan akan menurun dan orang-orang yang hidup benar akan bersukacita, saudaraku. Ya, Alkitab berkata, saudara, Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi saudara, betapa berbahagianya kalau keadilan ada. Betapa berbahagianya orang-orang yang melakukan kebenaran. Betapa berbahagianya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekali lagi kitab Roma 2 ayat 6 sampai 11 mengingatkan itu. Dikatakan begini, Ia, Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Wow, luar biasa. Ya, di sini tidak berarti bahwa hidup kekal itu diterima oleh orang-orang karena mereka berbuat baik, tetapi ya mereka orang-orang yang sudah menerima hidup kekal itu, saudaraku, seharusnya adalah mereka adalah orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara, apakah yang dapat kita lakukan hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan ini? Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk kita peduli kepada kota kita, kepada bangsa kita, supaya apa? Supaya keadilan boleh ditegakkan di tengah-tengah bangsa kita. Supaya semakin lama ya kecurangan, ketidakadilan ya semakin berkurang di tengah-tengah bangsa kita. Tentunya saya sangat percaya doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh cuek, saudara. Ya, dengan keadaan bangsa kita. Kita tidak boleh nggak mau tahu. Saya bersyukur, saudaraku, karena setiap pagi kita berdoa ya untuk bangsa dan negara kita. Itu artinya apa? Itu artinya kita peduli kepada bangsa dan negara kita. Ya, saudara ingat kasus Lot, saudara. Bagaimana Lot orang benar itu katanya, saudaraku ya. Tapi Lot tidak berbuat apa-apa. Sampai apa yang terjadi, saudaraku? Ya,
Dia harus melakukan, anak-anaknya harus incest dengan dia, saudaraku. Ya, harta bendanya habis semuanya, segala sesuatunya lenyap, saudaraku. Nah, kenapa? Karena orang-orang fasik ya muncul di tempat di mana Lot dan keluarganya tinggal. Jadi sekali lagi apa yang kita perlu lakukan jemaat? Ya, mari kita peduli. Ya, kita jangan hanya hidup di tengah-tengah bangsa ini, tetapi biarlah bangsa ini hidup di dalam hati kita. Ya, kita berdoa supaya kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami sebagai anak-anak-Mu diingatkan kembali bahwa Tuhan, hidup kami di tengah-tengah bangsa kami bukan hanya bergantung daripada kami sendiri. Kami nggak bisa cuma memikirkan diri kami sendiri. Tuhan, itu sebabnya firman-Mu berkata, berdoalah untuk kota, untuk bangsa, di mana aku telah menempatkan engkau. Sebab kesejahteraan kota atau bangsa itu adalah kesejahteraan-Mu. Bapak, kami berdoa pagi ini khususnya buat kota Medan, kota kami, Bapak. Bapak, kami berdoa supaya Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di yudikatif, hakim, jaksa, Tuhan kami berdoa supaya mereka menegakkan keadilan, Tuhan. Kami berdoa supaya penduduk kota kami boleh memperoleh keadilan, hidup di dalam damai sejahtera, karena ada kepastian hukum. Tuhan Yesus, jauhkanlah daripada orang-orang yang ada di kota kami, orang-orang yang ada di kehakiman dan kejaksaan, yang menerima suap. Kami berdoa, Tuhan Yesus, biarlah mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian juga orang-orang yang duduk di yudikatif kehakiman dan kejaksaan di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami rindu menjadi orang-orang yang menikmati kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami peduli dengan kota kami, peduli untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.